Nanti ketika udah ke 100, terus presidennya nyebelin, lu mau foto gak sama beliau? Ya mau nggak mau. Bahkan gua dikasih tahu sama bokap, kamu sudah terdaftar jadi calon pendonor kornea mata tuh dari SMP. Wow. Sekeluarga, udah kan bukan presenter. Sekelas Deddy Corbuzier masih ngomong merubah sih, mengubah. Nggak ada kata dasar. Sudah lama sekali orang meminta-minta, menanti-nanti kembalinya podcast Cerita Masa Kecilku. Dimana biasanya gue mengundang bintang tamu untuk cerita soal masa kecilnya. Karena kita semua punya masa lalu untuk diceritakan. Adik-adik pejuang kanker punya masa depan untuk diceritakan. Kita tuh dengan mudah dan enteng cerita soal masa kecil kita. Karena kita sudah sampai dewasa. Adik-adik pasien kanker sedang berjuang supaya bisa punya masa depan. Mereka juga pengen punya pengalaman cinta pertama, putus pertama, kerja pertama. Mereka ingin kekayaan pengalaman hidup bisa dirasakan, itulah kenapa Pita Kuning hadir untuk membantu mereka. Nah, kenapa Cerita Masa Kecilku hadir? Hari ini kami akan menggunakan podcast Cerita Masa Kecilku untuk mengaktifkan sesuatu yang lebih lama lagi, dormant dan ingin dikembalikan. Nah, makanya hari ini hadir bersama dengan gue salah satu teman terlama gue. Banyak bersinggungan, banyak berseberangan, baik dari sepak bola ataupun politik. Dan sekarang hadir lagi karena pada tahun 2013, satu hari setelah ulang tahun anak yang pertama, dia memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang sifatnya ikonik untuk kebaikan adik-adik pasien kanker. Abang-abangan gua, Edi Brokoli. Selamat datang. Kemana, Mas? Langsung flashback ke momen itu. Gila. Langsung flashback. Gila sih. Itu memang tahun 2013 tuh momen yang bener-bener bersejarah ya. Lu sampai ingat banget tanggalnya juga kan? Ingat banget tanggalnya, ingat banget karena sehari sebelumnya anak gua yang Pertama? yang kedua, yang kedua. Ulang tahun pertama sehari sebelumnya. Wow. Sehari sebelumnya. Terus thanks to you, thanks to Stanley Agustaf dan Pita Kuning, gua mendapat satu kesempatan luar biasa ya buat berbuat untuk orang lain yang beyond imagination, Ji. Iya. Gila sih itu. Iya. Emang gila momen Iya. si Stanley lagi. Dan momen itu memang momen yang bersejarah untuk banyak sekali orang, termasuk Yayasan Pita Kuning juga. Buat kami itu adalah inisiatif yang keren dan yang sekarang mungkin yang akan kami hidupkan, bukan sekarang ya, mungkin tahun depan. Akan kami hidupkan mungkin nggak ngebotakin rambut, tapi masih ada hubungan sama at least cepak-cepakan. Cepak-cepakan. Nah, iya. Cepak bola ya. Betul sekali. Nanti kita sampai sana. Tapi sebagai orang yang udah kenal lama, gue sebenarnya juga nggak tahu soal kehidupan lu dari masih kecil. Nah, kita akan bahas itu terus saja sampai dewasa. Oke. Lu lahir di Bandung, Tasikmalaya. Tasik. Numpang lahir doang. Numpang lahir doang. Iya. Tanggal berapa? 1 September 77. 1 September 77. Tahun lahir gua ada tanggal lahir gua. Hah? 1977. 1977. Tahun lahir gue adalah tanggal lu. Wow, lu lahir 1977, lu lahir 1977. Makanya nomor rekening mau tahu nomor rekening 1977 belakang semua. Emang iya? Ya dari semua bank 1977. Kayaknya Nomor kita siap-siap ATM mungkin sama. Nomor telepon 1977. Wow. Kalau PIN beda dong. Oh iya. Mungkin nomor PIN Jangan beda. dong kalau PIN, nggak boleh. Kita colong aja dulu dompetnya. Oke. 1 September 77 lahir di Tasik. Lu bilang cuma numpang doang. Kenapa? Keluarga ada yang sempat kerja di situ terus balik lagi ke Bandung? Nyokap kayaknya masih lagi ditinggal bokap dinas ke Kalimantan kayaknya. Jadi kan semua bokap tuh ibu bapaknya orang Tasik, nyokap ibu bapaknya orang Tasik. Jadi emang Tasik semua. Bokap kerja apa? Ke Kalimantan? Saat itu di dinas kehutanan. Oh, kayak PNS. gitu. Dinas kehutanan. Iya. Terus ibu di Tasik berarti sama keluarga sama keluarga dianya. Kayaknya gitu ya. Lupa inget gua. Kan Dan nggak lama. apa ya? Nggak lama, lu bilang cuma numpang. Numpang ya abis itu dibawa ke Bandung. Ya dibesarkan di Bandung. Jadi sebenarnya lu adalah orang Bandung. Sebetulnya gua ada orang Bandung asli kan nggak ada, Ji. Semua juga pendatang. Orang Bandung asli itu orang Dayakolot. Oh iya ya? Iya, kota lama Dayeh itu kota, Kolot itu lama. Kota lama. Kota lamanya Bandung itu di Dayakolot. Orang asli Bandung mah orang Dayakolot. Oh, terus begitu orang Semuanya pada datang terus baru ngelebar. Yes. Edan. Orang Bandung asli itu ya orang Dayakolot itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang Dayakolot,
wajib kita hormati itu. Sebetulnya mereka yang orang Bandung asli. Orang Bandung Orang asli. Bandung asli. Ya, utara itu pengembangan. Lu pindah ke Bandung berarti apa? Di tahun yang sama atau? Ya gue cuma dilahirkan doang di Tasik, terus gue dari TK di Bandung. Yang gue inget ya, masa kecil kan yang diingetnya setelah umur keberapa tuh. Iya, iya. Ya, TK di Bandung. Nah SD gue sempat dititipin dulu ke kakek gue di Tasik lagi 2 tahun doang. Kelas 1, kelas 2. Terus kelas 3, 4, 5, 6 sampai kuliah di Bandung terus. Oke. Kalau tadi bokap lu PNS, nyokap lu ibu rumah tangga? Saat itu iya, pada akhirnya nanti setelah gue umur berapa gitu dia menyelesaikan diplomanya terus jadi PNS juga nemenin bokap. Oh wow, oke. Jadi saat itu masih ibu rumah tangga, lu anak keberapa dari berapa? Anak kedua dari 5. Anak kedua dari 5. Seorang PNS membesarkan 5 anaknya, Wow. bisa sarjana semuanya. Perjuangan. Sampai sekarang kita yang anak-anak sekarang harusnya nggak akan habis pikir. Iya, iya. Dan ini sebelum Soeharto naruh program, waktu itu kan Soeharto kan PNS cuma boleh 2 anak kan? Iya. Itu sebelum itu ya? Atau Anda membangkang dari dulu? Nggak tahu ya. Lucu soalnya, anak kakak gue laki, terus gue nih laki. Berarti pelanggarannya di adik gue yang nempel banget sama gue, perempuan. Iya. Nah bokap nyokap tuh bilang, kasihan nih perempuan satu, bikin lagi yuk. Iya. Siapa tahu dapatnya perempuan. Dapatnya laki kembar. Edar. Dar. Jadi laki, Laki-laki. perempuan, laki-laki. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Iya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Wow. Boleh nggak gue tebak nama yang kembar? Nggak bisa, nggak akan dapet. Kenapa? Nggak akan bisa. Kenapa lu tebak-tebak segala? Fadli Fadlan. Kan dia laki-laki kembar. Atau Yogi Yoga. Ketahuan banget anak lama. Fadli Fadlan. Fadli Fadlan. Mimpi. Anak sekarang mana tahu. Iya, nggak ada tahu, mereka diam semua. Terlalu muda anda ini. Oke. TK. TK di Bandung. Ingat nama TK-nya? TK Fajar. TK Fajar. Apa yang mungkin sedikit yang bisa diingat, tapi kalaupun ada, apa yang lo ingat? Kayak misalkan, gue ingat dulu ada guru gue namanya Busri. Pertama kali gue ngeliat perempuan bawa motor, Busri. Vespa dia. Nah, gue sebelum TK, jadi kakak gue TK. TK-nya bukan TK Fajar waktu itu. TK naonnya kela di Cikaso teh. Jadi gue teh ngiri lihat kakak gue udah masuk sekolah. Tapi kenapa gue enggak? Jadi gue saking merengeknya sama orang tua. Ya udah kamu juga masuklah, tapi jadi playgroup, jadi anak bawang, ada istilah anak belum bawang. belum waktunya sebenarnya. Belum waktunya. 4 Tapi lu tahun gue pengen. udah 4 tahun 4 tahun kayaknya ya. Gue 5 tahun, gue 5 tahun dia 6 tahun kali ya. Jadi gue dibawa Mutiara ke TK Mutiara, gue ingat banget tuh. Nah yang gue ingat itu setiap pagi memang minta dianterin bokap naik Vespa, Wow. berdiri di depan. Dan yang lu ingat dari masa-masa itu apa? Yang belum TK ya, masih ngikut kakak. Masih gitu kak, ya. Lu seneng proses belajarnya atau lu main sendiri? Karena kan lu kan nggak mungkin masuk kelas. Main lah, iya. Main, kan? Iya gue pengacau mungkin ya di Kalau kecil sendiri gitu kan. Iya. Tapi TK-nya pindah. TK-nya pindah, ketik itu kan preschoolnya berarti waktu Iya, yang iya. tadi gua ngerengek itu. Iya, iya. Pas gua TK beneran, TK Fajar itu udah di tempat di tempat yang lain, rumah pindah soalnya. Lu udah naksir cewek belum? Iya. Gue TK udah naksir cewek soalnya. Udah gue TK naksir cewek. Gue bisa sebut namanya Gita. Hah? Iya. Serius? I'm a lover man. Pantesan Saya gedenya, jatuh cinta, terlalu mudah jatuh cinta. pantesan gedenya begini. Loh, kenanya gimana? Itu pengaruh Gemini, guys. Itu kegeminian dalam diri Virgo saya. nih, Virgo. Ah, kenapa emang As a Virgo, gua Virgo, man. Virgo itu freak. Nah, Virgo tuh freak. Virgo tuh mengumbar cinta. Emang iya? Enggak juga. Enggak ada. Kalau Gemini katanya gitu. Kamu. Oh, saya juga enggak. Oke, tapi Ya, waktu lu TK, ini udah sekolah nih, apalagi yang lu inget? Gue kadang-kadang lumayan, gue naksir cewek, gue suka iri. Jadi dulu TK gue Triguna, SD gue juga Triguna, dibatasin cuma sama pagar kawat. Jadi gue suka ngeliat ke seberang, lihat anak-anak pakai baju putih merah tuh, kayak gue pengen kayak gitu. Gue udah inget waktu gue TK. ingatan gua nggak sebagus itu, Ji. Narkoba mungkin, jujur narkoba sih kayaknya. Enggak, Hancur otak lu kayaknya. Ya. narkoba itu loba, narkotik gua mana? Narkotik. Bohong. Narkotik. Bohong. Tapi lu gak inget banyak? Enggak inget banyak. Teman satu? Lupa juga ya temen TK teh.
Nggak tahu gue nggak inget banyak SD kalau gitu kita SD mah ada SD mana? SD Cijaura. Pindah-pindah sekolah ini membuat banyak yang lupa nggak sih? Bisa jadi. Iya. Lu pindah sekolah karena pindah rumah. Iya. Pindah rumah karena apa? Karena PNS. Alhamdulillah mungkin level kehidupan orang tua saya membaik. Iya. Ya. Semakin naik Dari kontrakan jabatannya. punya rumah, dari punya rumah yang agak jauh dari pusat kota pindah ke yang lebih dekat ke pusat kota. Gitu kan. Itu yang lu ingat dari keluarga lu bahwa keluarga gue punya duit nih gitu. Kerasa nggak? Enggak. Kerasa? Nggak kerasa? Nggak punya duit keluarga gue. Oh, nggak punya duit? Nggak punya duit. Karena gue mainnya kan ke teman-teman yang lebih punya duit. Kayak dulu. Klasik sih. Ya kan Yang nggak punya duit mainnya kayak yang punya duit. Iya, kalau mau nonton dulu video kita kan masih pakai Betamax ya. Iya, Betamax. Betamax yang punya Betamax kan teman kita yang punya uang kan. Iya, betul. Kita ngumpulnya di rumah mereka. Nontonnya apa? Yang Nonton itu. Waktu itu kan Voltus. Voltus lah. Ini nggak ada yang tahu ya Voltus ya? Lion Man kita nonton. Lion Man Sisimaru. Sisi baru di situ juga kan kita. Gitu kan? Di situ juga nontonnya kan kita. Di situ Betacam. Sama Iya, ini. Betacam. Betamax. Iya. Bukan yang buat yang kita filmnya. tonton. Gaban. Sama Gaban. Betul. Ya itulah. Itu menandakan gue bukan dari yang beradab Iya, banget. kalau gue Berkecukupan sih alhamdulillah sih. iya. Karena mobil ada biarpun cuma terung-tung ya. iya. Tapi tetap. ada mobil lah gitu di rumah. Kalau gue kayaknya temen gue mungkin sedikit yang kaya, jadi gue ke rumah bude gue yang kaya, sama kayak gitu. Ada. Sama gue juga. Bude gue yang Uwa gue yang paling ada super duit. rich lah. Super rich saat itulah. Kesitulah Ya, kita. disitulah gue mengenal Dirwe, DDoS. Komputer. Windows berapa ya? Emang udah Windows ya? Ya, belum kali ya? Nggak ngerti gua. Pokoknya Windows Mas 5 belum itu Mas. Dirwe, Dirge, Iya anjir lucu banget anjing. Parah Dirwe itu. Dulu Siapa yang punya komputer zaman dulu itu? komputer permainannya namanya Digger tuh. Digger. Ini nggak ada yang ngerti nih mereka semua nih. Tetris. Terus mantap. Kadieu, Udah kadi SMA. Iya, kuliah itu. SMA ya. Pac-Man juga. Nah, Pac-Man SD. Ya. Terus Pac-Man SD. pertama kali gua kenal Nintendo, sebelumnya Atari dulu. Atari betul. Atari, semua game konsol gua kenal di rumah uang gua itu. Zaman sekarang ya, orang tuh kan main game kan pakai PC ya. Terus udah gitu pakai keyboard tuh mereka tuh, tombolnya banyak banget. Zaman dulu video game tuh sticknya cuma satu, tombolnya cuma merah satu. Udah gitu doang. Itu cara kita main. Atari. Gini sama gini udah gitu doang, sederhana sekali. Atari. Dunia sudah berubah. Tapi itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Biarpun begitu keadaannya, dia yang punya handycam pertama, yang gua tahu keluarga itulah. Si Uwa tuh. Si Uwa. Tapi temen gua yang SD itu tempat novel namanya, gue inget. Itu tempat kita pertama mengenal banyak teknologi baru lah gitu. Di rumah nggak ada. Iya betul. Di SD tuh lu hitungannya selama 6 tahun itu pindah nggak? Selama 6 Pindah. Kan 2 tahun gue dititipin sama bokap nyokap ke rumah kakek gue di Tasik. Mungkin mereka sedang dalam kesulitan finansial. Si orang tua lu teh. Sangat mungkin. Iya sangat mungkin. Jadi Dititipin. lu doang atau beberapa? Gua doang. Lu doang. Gue sama abang gue deh kayaknya. Lu sama bang lu di sana terus ada lu? Adek gue baru ada satu kan masih bayi berarti yang Oh iya, perempuan. iya. Makanya dipegang, makanya dititipin, Iya. masuk akal. Kalau dari SD yang di Tasik masih ingat? Sedikit banget. SD yang balik lagi ke Bandung tuh. Dari situ gue SD ke Bandung ingat. Zaman kita Mike Tyson live kita diperbolehkan pulang. Ya ampun ini Keren banget sekolah kita zaman dulu. Mike Iya. Tyson Iya. live dari Amerika jam 9 pagi di Betul, Indonesia. betul, Karena betul. di LA jam 9 malam. Betul. Boleh pulang nonton Betul. Mike Tyson. Betul. Ini zaman yang sangat gak relate sama orang-orang ini. Iya. Sangat gak relate. Tapi keren gak Ji? Keren namanya. Bukan cuman Mike Keren. Tyson. Waktu itu lu inget ini gak? Challenger meledak, kapal Challenger meledak. Iya. Waktu itu juga, waktu itu kalau gue nonton di sekolah. Jadi untuk yang nggak tahu ya, Amerika Serikat kan dan Rusia tuh lagi kejar-kejaran pesawat luar angkasa. Berlomba-lomba ke luar angkasa. Betul. Ada sekali masa tahun 86 apa 88 gue lupa. Challenger. Ada kapal namanya Challenger. Kapal ini fenomenal, digadang-gadang, maksudnya dipromosiin gila-gilaan karena untuk kali pertama dia naro seorang guru. Iya benar. Itu pertama kalinya ada orang sipil. Ada guru laki sama guru perempuan. Iya. Dia naik nih pesawat luar angkasa, nggak nyampe 1 menit,
Meledak. Biar anak SD nangis semuanya, men. Kita lagi ngeliat guru-guru soalnya nangin. Lihat nih ada guru nih, guru keluar angkasa. Pas kita tonton meledak di depan mata. Anjing. Jadi kala jengking dar. Diar gitu. Gila ngeri banget, aneh banget. Dah. Masa-masa kecil, masa-masa Elias Pikal. Elias Pikal. Musuhnya Kaosai Galaxy. Betul sekali. Wah, gila itu. Elias Pikal adalah juara tinju pertama kita sebelum ada Chris John. Ya, googling. Betul. Wah, itu gila, dulu andalannya dia kidal, si Elias Pikal tuh kidal, andalannya adalah hook, dia punya hook yang bias gitu. Tapi yang paling ikonik dari petinju bernama Elias Pikal adalah ibunya yang bernama Mama Ana. Kerja pakai kacamata, mulu ngeliatin anaknya bertanding gitu. Rambon. Nah, di masa itu, lu SD, lu dikenal sebagai anak nakal, anak pintar, anak bodoh, anak organisasional, anak apa lu? Kayaknya anak organisasional kayaknya. Karena gue ikut dokter kecil, Ji. Lu ikut dokter kecil? SD itu keren. Namanya dokter kecil. Iya. Kayaknya program itu masih ada deh. Ada kan era-era lu pada SMP gue PMR ya. Iya. Palang Merah Remaja. Oh lu kayak gitu-gitu sampai lu SMA? Tapi lu bilang lu dokter kecil. Gue dokter kecil waktu SD. Ini gue gak relate karena gue gak ikutan. Aktivitasnya apa? Yang ikut pentingnya gosok gigi sebelum tidur, gunting kuku apa gitu. Jadi lu bantu sosialisasi di dalam sekolah sendiri? Itu juga, dan sama guru dibantu juga, diminta bantuannya juga kalau, ayo periksa kuku. Gue ikut periksa kuku gitu. Jadi gue harus jadi contoh yang baik juga buat yang gue periksa. Wow. Masa kukunya panjang-panjang gitu. Iya. Diperbolehkan gue ikut nyentil-nyentil yang kukunya panjang. Oh iya? Kan dokter kecil. Dan tadi lu bilang takut salah nangkep. Lu juga ikut sosialisasi, ngomong gitu di kelas, gitu-gitu nggak? Iya, kan dikasih tahu gurunya. Berarti lu dari SD itu mungkin adalah public speaking pertama lu? Mungkin. Tapi gue emang sama bokap, kalau di acara keluarga juga, suruh ke depan, sering disuruh ke depan. Oh gitu? Iya. Nah ini sama nama bokap gue, lu disuruh ke depan ngapain? Ya misalnya, komat lah yang paling gampang. Komat. Oh komat. Gitu. Yang paling gampang kan komat. Iya. Kan harus hafal bacaannya, nggak bisa nekat maju ke depan komat terus bacaannya nggak tahu apa. Betul. Wow, kan nekat dengan berani kan beda. Gua diajarkan untuk berani. Berani harus dibekali kemampuannya. Kalau nekat berani maju ke depan tapi nggak tahu mesti ngomong apa. Tahu komat bacaannya nggak tahu apa tapi kalau gue juga waktu gue kecil itu suka disuruh, kalau bokap gue lagi ada tamu, gue dipanggil, kalau nggak gue, kakak gue, ayo coba nyanyi. Bokap gue tuh lama di kuliah di Jepang, jadi dia suka ada tamu dari Jepang. Jadi tolong nyanyi sama teman-teman ayah lagu anak Indonesia. Gue nyanyi bintangku, bintang kecil, pelangi, nyanyi aja di depan mereka. Jadi kayaknya dari kecil juga udah terbiasa tampil, sehingga tampil bukan hal aneh buat gue. Bener, gitu. Sama. Gue tularkan juga ternyata ke anak gue yang sekarang. Wow. Yang harus berani maju ke depan. Wow, menarik sekali. Oke. Gitu. SD nih. SD. Pelajaran yang lu suka dan yang lu paling tidak suka. Kalau gue olahraga fix paling suka lah, karena aktif kan. Lu olahragawan banget gue ya. Gak suka. Gue nggak gitu olahraga, tapi itu was fun, menyenangkan aja. Tapi nggak yang gue minatin full. Bahasa kayaknya, bahasa Indonesia gue bagus terus sih. Oh ya? Dari SD sampai kuliah bahasa Indonesia gue bagus terus. Wow. Makanya gue pernah sampai ngeritik si Mas Deddy Corbuzier di Instagramnya, entah di YouTube gitu. Woi, masa presenter kelas bukan presenter, sekelas Deddy Corbuzier masih ngomong merubah sih, mengubah. Nggak ada kata dasar, nggak ada kata. Itu kata dasarnya ubah. Mengubah berarti. Mengubah, jangan merubah. Kalau bukan Deddy Corbuzier, bolehlah. Atau gue pernah ngomen ke newscaster salah satu televisi swasta di Indonesia di postingan di media sosial. Itu newscaster tuh ngasih tahu, masa newscaster ngomongnya merubah. Menteri-menteri masih banyak juga yang bilang begitu. Ya jangan kan gitu. Ada yang nggak bisa bedain kita sama kami. Lah itu dia makanya. Gue suka banget bahasa. Wow. Makanya bahasa Indonesia gue bagus terus. Bahasa Inggris so-so lah, nggak bagus-bagus amat. Tapi waktu belajar bahasa Jepang di SMA karena diharuskan ngambil bahasa tambahan karena di sosial gue. Bahasa Jepang adalah tahu sedikit. Gue selalu suka dengan bahasa. Makanya waktu tadi kita sebelum on cam stand up comedian yang gue suka banyak urusannya sama bahasa. Betul sekali. Kita ngomongin soal I love languages. Gue suka Trevor Noah Afrika Selatan. Terus kita ngomongin soal
Jokowi Filipina. Jokowi, ya. Karena mereka impersonating, ngomongin soal bahasa lucu banget. Dari mana menurut lu kegemaran lu sama bahasa ini? Bokap lagi sih kayaknya. Bokap kan dosen ya. Ya kan, dosen. Jadi dia yang waktu gua ya apa tugas ada apa minta dibenerin sama bokap tuh bahasanya pasti tata bahasanya pasti dibenerin. Wow. Ya waktu kuliah juga bimbingan gua diperiksa dulu sama bokap gitu. Kalau nggak salah dia yang bikin, yang benerin Teng skripsinya. Gue cuman dia yang benerin. bimbingan doang. Gue cuma ini hasil bimbingan hari ini yang harus diberinnya apa? Dia yang beresin. Iya. Wow. Kalau bokap gue kayaknya kontribusinya ke pendidikan gue tuh marah-marah deh. Bokap nggak pernah marah. Kalau marah diem. Oh iya? Kalau udah diem baru berarti marah. Biasanya nyokap tuh yang agak. Oh, nyokap memang paling bawel lah, udah pasti. Oh iya. Kalau gue dua-duanya diem, tapi diemnya nakutin. Jadi kalau nakutin itu gimana? Kalau diem tuh kita tahu Langsung marah nih orang nih. Kita langsung ya kayak Batman. Kan katanya Batman kalau masuk ke ruangan auranya langsung gelap langsung. Ini enak banget nih kalau ada Batman, orangnya diem. Ya gitu, ya gitu. Kalau bokap kalau udah diem berarti gue punya salah besar. Iya, mencekam. Iya. Oke. Waktu kecil cunihin nggak? Ada lah, naro Rautan. Dulu kita rautan tuh ada cerminnya. Betul. Buat apa juga gua nggak ngerti itu sebenarnya itu. Buat apa sih? Sebenarnya buat apa ya? Iya. Mungkin anak-anak. Emang untuk ngintip cewek kayaknya. Ditaruh di sepatu kan diginiin kan. Ditaruh di tali sepatu, ke rok. Kenapa semua anak sama ya? Gila lu. Padahal lu kan masih di Bandung. Anak kita zaman itu, anak Ya, sekarang kan tapi enggak. nyebarnya dari mana? Kalau itu adalah zaman sekarang, mungkin anak yang ada di Bandung di Jakarta taunya dari TikTok. Tapi zaman dulu taunya dari mana? Itu pasti mulut ke mulut kan? Coba pikirin. Iya. Bokap gue tuh pernah cerita, bokap gue almarhum pernah cerita. Kamu tahu nggak momen viral pertama di Indonesia yang tercatat atau bukan tercatat ya, terketahui lah. Itu apa? Itu lagu Kopral Jono. Kopral Jono. Itu kan nyebar dari Sabang sampai Merauke lewat tentara yang bergeser. Karena nggak ada MTV-nya, nggak ada MTV, nggak ada apa. Lagu itu benar-benar viral dari mulut ke mulut. Kopral Jono dan orang nggak bisa baca tulis. Iya benar. 93% zaman perjuangan nggak bisa baca. Jadi kayak itu ya apa tuh yang itu. Ada tentara lewat nyanyi Kopral Jono, orang denger, orang nyanyi di rumah nyebar begitu mulu. Viral. Kopral Jono, viral pertama. Gokil Kopral Jono. Oke. Ini viral juga ya? Iya, mana cunihin. Ya ada lah cunihin, coba suka tiba-tiba nulisin sesuatu di kertas. Kasih ke cewek. Lempar sampai ke cewek itu. Siapa cewek itu? Masih ingat ya namanya? Lupa. Cinta monyet pertama. Lupa. Fitri kayaknya di SMP kali. SMP ya? SMP deh. SMP mana? Hah? SMP mana? SMP Negeri 14 Bandung. Di mana tuh ya? SMP-nya Boril itu. Di mana itu? Di lapangan Supratman. Di Supratman. Kalau SD itu di mana? SD gua tuh awalnya Cijaura 01 terus pindah ke Cikadut 03. Jadi dulu 3 SD dong? Iya, 3 SD. Yang kedua pindahnya kenapa? Nagarawangi Tasikmalaya, terus Cijaura SDN Cijaura 01, terus SDN Cikadut 03 Bandung. Lu ya, dari kecil tuh, dari tadi aja, dari cerita lu tuh udah banyak terpaksa harus beradaptasi. Itu ngebantu ketika lu dewasa nggak? Lumayan ya. Iya, jadi gampang adaptif gitu. Bener ya, karena kan ketemu lingkungan baru lagi gitu. Gua jadinya meren ya kesininya gitu. Tersadar, gua teh setiap masuk ke lingkungan baru langsung memperlihatkan identitas gua teh siapa. Gua teh kayak gimana orangnya gitu ya, karena kan cara memperkenalkan diri yang paling mudah dengan gitu ya. Dan ini maksud gue juga dari kecil tuh pindah-pindah mulu. Bahkan kalau dihitung-hitung rumah gue tuh belasan kali. Kalau dihitung gue pernah. Saking kaya rayanya bokap lu gitu? Kebalik. Oh, sempet punya ada duit, terus bangkrut. Terus bangkrutnya bikin pindah-pindah, terus gue ke Bandung. Di Bandung aja gue kos 7 sama 4,5 tahun kuliah. Jadi akhirnya gue beradaptasi walaupun terlalu adaptif. Sampai istri gue bilang, gue tuh bisa beradaptasi sama situasi buruk. Jadi situasinya nggak enak. Iya. Tapi saking pintar beradaptasi, gue bisa aja beradaptasi dengan situasi nggak enak. Padahal mah orang kan ubah situasi ini gitu. Jadi ada jeleknya juga. Tapi lu ngerasa? Gue ngerasa, dan gue mendapat banyak pengakuan dari temen gue yang, lu mah gila, lu mah lu di atas
supel main di bawah supel lu mah Iya. bisa main sama mana aja Iya. gitu kata teman-teman gue gitu. Iya, soalnya biasanya yang bisa yang sama kayak yang kayak aja nggak bisa nyambung ke yang bawah. Iya, bahkan sekarang aja gue bisa dibilangnya sama teman-teman pemersatu brand motor. Di gue tuh melekat Royal Enfield melekat banget, tapi tiba-tiba gue main sama BMW, gue sama Yamaha juga gitu. Sementara di teman-teman yang lain teh Ya, itu merek-merek itu kayak aja. gitu. Gitu. Ada gitunya juga. Iya, berarti pengaruh dari kecil ya. Kayaknya sih. Tapi mungkin bentukan bokap nyokap juga bahwa ya harus pintar bergaul. Iya. Jadi merenya 1000 temen masih kurang, satu musuh terlalu banyak teh udah ditanamkan dari dulu sama bokap teh. Jadi Iya. banyakin teman, jangan bikin musuh. Iya. Gue nggak pernah di encourage untuk berantem sama bokap nyokap. Oh gitu. Iya. Mendingan hindari konflik. Iya, bokap gua tuh bukan yang lu kalau dia apain lawan nanti kalau perlu gua. Soalnya ada yang kayak gitu kan. Iya ada. Banyak. Ada Apalagi yang pada zaman kita. ada yang di encourage kayak gitu, nggak usah, mendingan mengalah aja. Buat apa? Iya, iya. Gua mah ada yang digituin dari kecilnya. Jadi catatan berantem gua sedikit lah. Dari kecil rambut lu udah. Udah gini, gue penasaran deh. Udah. Tapi kan nggak sebesar ini. Tapi jadi belum- gue dibully juga, seperti bully si Galing. SD, SMP. Jadi nggak tahu kenapa di Sunda itu mungkin nggak umum kan yang rambutnya keriting kan. Iya. Beda dengan di Indonesia Timur. Iya. Nggak mungkin di Indonesia Timur itu Galing tuh keriting. Iya. Nggak mungkin anak kecil tuh dibully dengan kata-kata si Galing. Gitu. Karena memang semuanya. Semuanya. Nah, di Sunda kan nggak umum. Betul. Jadi bahasa si Galing itu agak berunsur pembulian. Iya, bener. Sedikit berunsur pembulian karena nggak common aja. Yang keriting bokap nyokap. Bokap waktu muda begini. Iya. Begini. Karena bokap orang Tasik ya. Orang Tasik 100%. Dari Ya. atas terus. Tasik Sunda semuanya. Jadi memang ada anomalinya dari satu suku bangsa selalu Iya, ada yang beda sedikit satu. Dan Kita kenal satu orang keriting Sunda juga tuh Ronald. iya benar itu Iya, juga. Ronald juga Iya. keriting kan. Ya, yang nggak pernah ada yang keriting kalau secara suku bangsa itu Chinese. Nanya, Sok we cari. kecuali di keriting-keritingin ya. Mau sih gue nyari, pasalnya orangnya 2 miliar sendiri tuh. Iya. Capek banget ngurusnya. Yang kita harus nyari yang keriting natural ya. One in a million buat orang Chinese itu biasa aja. Iya bener. Karena penduduknya Soalnya banyak banget. 2 miliar. Iya 2 miliar. Gua mau one in a million. Kata Iya. orang Chinese. Biasa nanti. Tetap banyak. Tetap banyak. Iya. Lu bilang tadi lu SMP 14. SMP 14, negeri 14 Bandung. Tadi lu bilang Supratman ya. Supratman. Si Ariel di situ. Tapi kan beda angkatan. Beda kata jauh. Jauh lah. Jauh. Dia di bawah kita berapa ya? 7 tahun mungkin ya. Ya mungkin segitu. Jadi nggak pernah satu era gitu. Nggak pernah Enggak, satu SMP. enggak ketemu. Oke. Apa yang lu inget dari waktu SMP? SMP gua itu tadi PMR teh SMP kalau nggak salah. Jadi di saat orang-orang memilihnya jadi PKS keamanan sekolah, Iya, itu karena polisi-polisian tuh. pramuka ya udah pasti pramuka. Gua apa PMR gitu. Yang Kenapa gua tuh? pilih. Lagi-lagi kesehatan. Karena Lihat familiar kah? kelanjutan mungkin dari bokap juga. Bokap teh memberitahu gua untuk jadi nanti kalau udah umurnya cukup harus aktif donor darah seperti bapak ya gitu. Wow. Itu dari kecil Wow. gitu. Jadi didorong, gue di encourage juga, terus gue juga suka dengan Bokap waktu itu donor rutin tuh pemancingnya apa? Pemantiknya apa? Karena kan itu kan sesuatu yang baik ya. komunitas dan Komunitas. keluarga besar Emang mereka suka semuanya ya. Karena Bahkan nanti kita bisa tarik dengan mudahnya lu menderma untuk pita kuning. Iya, iya. Karena lu juga nggak mudah juga waktu itu prosesnya. Ya, nanti kita cerita tapi akhirnya mau ngakuin itu karena lu juga ngelihat bokap lu tuh donor darah kan selalu sampai dengan sekarang dianggap mulia kan karena Insya Allah. lu ngasih sebagian dari diri lu benar-benar keluar bisa bikin lagi tapi kan lu ngeluarin darah gitu ada lemesnya ada segala macam kan Iya. berkorban. Iya, tapi ya itu teh diajarin sama bokap teh udah dari dulu pisan, bahkan gua dikasih tahu sama bokap, kamu sudah terdaftar jadi calon pendonor kornea mata teh dari SMP. Wow. Sekeluarga udah dijerumuskan Iya, dalam tanda kutip iya. ya. Udah Calon pendonor kornea mata dulu mah calon donor mata aja gitu doang, nggak ada. itu berarti kornea. kalau misalnya meninggal matanya masih sehat matanya disumbangin kan? Saya begitu nanti kalau mati ya. Gila dari SMP udah didaftarin. Udah.
Tapi kan gue lanjutin, anak gue yang SMP kelas 1 sekarang sudah gue daftarkan juga sebagai calon pendonor kornea mata. Terus anak lu mulu nggak mau gitu. Enggak ada. Zaman gue dulu nggak ngerti gue kan apa gitu. Konsepnya apa, lama-lama mengerti sendiri. Tapi Iya, kan kalau yang anak sekarang kan literatur, Harusnya lebih. ya literatur Instagram, ya banyak yang bisa dia dapat lah, mengerti dengan sendirinya. Anak, istri, udah gue daftarin juga jadi calon pendonor kornea mata. Oke. Kenapa calon? Karena belum. Iya. Ya, karena dilakukannya sesudah mati. Ketika terjadi. Tapi kalau donor darah mah alhamdulillah aktif lah. Oke. Baru 68 sih. Umur gua yang sekarang ini sebetulnya standarnya udah lewat dari 80 harusnya. Nah, gua ada masa-masa off juga donor darahnya. Iya. Nah, bokap udah 103 udah nggak boleh donor lagi. Karena udah Bokap umur. masih ada emang? Alhamdulillah masih ada. 103 tahun. Bukan 103 donor darahnya, sorry. Anjing, gue pikir 103 tahun itu tua Umur. banget bapak lu bangsat. Umurnya 75, donornya udah 103 kali. 75 ya. Donornya udah 103 kali, udah 103 dapat kali. penghargaan dari presiden. Iya. Bisa foto sama presiden dia? Iya, Yang makan ke-100 malam, ya? makan malam. Sama siapa waktu itu? Presidennya tidak hadir, jadi wakilnya yang hadir. Sata. JK. Yusuf Kala. Berarti presiden siapa? Jokowi atau SBY? Jokowi. Dan lu berapa? Gua baru 68 nih. Untuk umur gua teh ketinggalan 68 teh. Mestinya udah di atas Gue tuh donor 90. juga cukup banyak loh. Cukup banyak karena waktu itu gue jadi donor rutin untuk ada anak namanya ada anak talasemia. Ya, sama gua. Jadi gue donor rutin untuk dia. Tapi kayaknya gue nggak 69 sih, gila juga loh ya. Alhamdulillah lah, Ji. Wow. Alhamdulillah lah. Nanti ketika udah ke 100, terus presidennya nyebelin, lu mau foto gak sama beliau? Ya, mau nggak mau. Presidennya kata siapa nih? Presiden lu gak suka gitu? Ya, sekali dapat Takutnya kan 100. inisial G kan ya. Oke. Apa nggak enaknya jadi PMR? Apa? Nggak enaknya jadi PMR? Nggak dianggap prestisius ya. Oh gitu? Iya. PKS kan Jagoan. jagoan-jagoan gitu. Bahkan dulu ada kayak seragam-seragamnya agak kayak polisi Iya, gitu iya kan? emang gitu. PMR mah ya nggak di, ya itu unsur. Memang dari awal juga itu mah banyak kegiatannya sosial aja gitu Ji. Jadi ya tidak dianggap keren aja oleh orang-orang di saat itu ya. Terus lu kerennya dari mana? Apakah lu dari kecil kan gua nggak nyari keren. Apa? Bermusika waktu kecil atau apa kek? SMP bermusik. SMP Apa bermusik. waktu itu? Ngeband? Bikin band lah. Oh ya? Iyalah pasti. Apa? Maafkan Aku. lagu yang kita latih itu. Betul, hampuran diriku, yoi. Pada zamannya semua anak cowok yang megang gitar pasti slang. Kalau nggak slang, Iwan Fals Iya, fix. Pasti itu. Ya itu Ih, latihan. gila ya. Sempet manggung? SMP manggung di acara Sekolah? perpisahan SMP lah, iya. Nggak nyanyi lu ya? Pegang bass gua waktu itu. Pegang bass. Iya, bass. Ini nanti akan ada jembatannya karena kelak Indonesia juga mengenal Edi dari Harjai. Dari Harapan Jaya, benar. Sebelum nyampe situ. Jadi itu band pertama lu SMP? Nggak ada namanya maksud masih band band-band sekolah aja, lah iya. ya. band sekolah. Gue juga waktu SD, ini aneh sekali. Ngeband lu SD? SD ya. Dan gue SD lu keren amat. ya, ada Tribunnya band-bandan. sekolah swasta, yayasan yang kami curigai korup, maaf ya. Jadi dulu tuh dan hanya masa itu, gue main drum. Tapi cuma satu lagu, Tuhan. Tuhan yang udah gitu doang. Satu lagu. Pas lulusan, nggak pernah main lagi. Gak ada namanya juga tuh bandnya. Cuman untuk sekolah itu doang. Tapi lu SMP Band tuh. band sekolah. Terus itulah yang membantu lu kelihatan lebih keren kah? Mungkin. Ada daya tarik dari Di SMA sih gua merasa udah makin. SMA di mana? SMA Negeri 2 Bandung. Hah? Itu SMA Negeri 2. Hah? Tike Priatnakusuma SMA 2. Tike, Apa SMA 20 ya? Candil, Dewi Lestari. Itu sama 2 ya? Ferry ME. Ferry ME. Itu sama 2. Sama 2. Satu angkatan tuh. Beda. Candil 93, gua 95. Dewi 93, gua 95. Iya berarti lu Ketemu mereka lah. kelas 1. Ketemu. Mereka kelas 3 lu kelas 1 kan? Mereka kelas 3, gua kelas 1. Ya. Dari dulu mereka udah ngartis belum? Kalau Dewi kan kalau nggak salah udah nyanyi itu SMA tuh. Mereka udah bikin kabaret-kabaret sekolah, gitu lah. Udah berkesenian. Iya. Nggak artis, berkesenian dari SMA. Berkesenian, nggak ngartis tapi berkesenian. Dan itu ngasih pengaruh ke lu?
Lumayan. Kayaknya sekolahnya ini ya ngasih endorsement atau mendorong untuk berkesenian. Iya. Si kabaretnya itu the best lah saat itu. Iya, Kabaret SMA 2. Pada zamannya Bandung tuh sangat terkenal. Pada zamannya gue boleh berbangga hati, pensi pertama yang dibikin di luar sekolah dan gede banget dan sukses tuh From to With Love di Saparua zaman Candil yang bikinnya. Gila. Ketuanya Candil. Keren. From to With Love itu di Saparua. Pertama kali pensi dibikin di luar sekolah tuh SMA 2. Gila. Waktu itu yang ngisi siapa? Bintang tamunya Rox. Rox dan ROXX. Lu kayak nonton Metallica Iya. punyanya Indonesia. Iya. Kok bisa ya? Tapi Saparua emang dari dulu sih emang legend untuk tempat-tempat kayak gitu ya. Tapi emang. nggak maksud gue. Ya kecanggihannya Candil dan teman-teman lah. Gila. Ya kan Candil. Kabaretnya Hook. Film Hook. Film Hook. Ya, dibikin Iya. kabaret sama Candil. Pada zamannya banget film Hook. Pada zaman. Pada zamannya, bener. Jadi untuk konteks ya, ada kesenian yang spesifik sekali di Bandung memang pada masanya itu kabaret. Kabaret. Titik didihnya, titik yang pecahnya banget adalah ketika akhirnya orang-orang yang biasa berkabaret itu, ketika masuk Unpar dan Unpad membentuklah sebuah P-Project. P-Project. Sorry. Padiangan. Sebelum P-Project tuh Padiangan. Iya, Padiangan Project. Sebelum Project Pop kan? Iya, P-Project bener ya? Iya, P-Project. Padiangan Project. Padiangan. Pajajaran, Parahyangan. Betul. Padiangan Project, P-Project. Nah, P-Project itu Titik didihnya bener, Ji. iya kan? Itulah yang melahirkan Juhana, terus udah gitu Daan Daan Arya, Arya, Izur Mukhtar, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Kang Iyang Darmawan. Adiknya baru Project Pop. Project Pop, betul. Adiknya. Project Pop lah yang kemudian mungkin generasi ini lebih kenal. Lebih kenal. Walaupun P.O.P. iya kan Tika Panggabean, Iya. Ujo Yosi gitu-gitulah. Nah, tapi memang titik didih dari kabaret itu melahirkan super grup yang mengagumkan dan setelah itu makin gila lagi tuh Iya. kabaret di Bandung. Makanya SMA 2 yang jadi jagoannya kabaret itu predikat yang tidak mudah untuk dicapai karena satu kota kabaret. Iya benar. Iya Semua. kan? Semuanya pada kabaret itu pada masa itu kayak gitu semua. Dan akhirnya plesetan-plesetan lahir dari situ. Iya, Kan betul. kabaret teh memplesetkan sesuatu kan, parodi kan. Dan lu sempet main? Parodi Sempet main? kan. Apa? Ikutan main pada satu Enggak. Tapi gua panitia dari From to With Love di angkatan gua lah. Oke. Patokannya ke Candil. Manggungnya? From to With Love kedua itu angkatan gua yang ngurusin. I see. Yang Candil yang pertama. Tapi lu nggak berkesenian? Saat itu bandnya ada big band SMA 2, tapi gua nggak ikut di situ. Gua urusin dekor lah waktu itu mah. Dekorasinya. Jadi banyak organisasi. Bahkan banyak servis lu tuh ya? Banyak melayani gitu. Iya, gua ikut ya. Iya, dari dulu. Belum yang tampilnya. Belum yang tahu. Pacaran sudah dong? Nah, jadi kenakalan gua itu lebih banyak main lalaki, bangor lalaki, tuh ngerti nggak lo? Hati-hati ngomong main lalaki beda lagi. soalnya. Bawang bareng anak laki-laki, cowok, iya. bawang anak cowok, jadi main bola kemana, yang motoran, motor perutulin motor lah, apalah. Lebih banyak yang gitunya. Iya. Terlambat gua. Cinta tuh nggak ada. Pacaran pertama gua ya kelas 2 SMA. Pacar beneran ya. Ya kalau ngeceng-ngeceng perempuan itu dari SMP udah mulai lah, tapi nggak ada yang serius gua nyatain perempuan tuh baru SMA kelas 2 karena sebelumnya main cowok lah gitu yang tiba-tiba motoran kemana camping. Yang gitu, Ji. Gua juga pacaran pertama kali kelas 3 gua. Kelas 3. Kelas 3 SMA. Yang sama perempuan, yang sebelumnya laki gitu. Enggak. Semuanya sama burung. Waktu lu SMA kelas 2, SMA kelas 2. lu pacaran sama nih cewek. Cewek ini satu angkatan kah? Satu kelas. Satu kelas. Siapa nama dia? Sarah. Anjay, zamannya banget tuh namanya Sarah tuh. Kalau nggak Sarah, Jenap lah pokoknya. Sarah ini kenapa akhirnya membuat lu luluh hati? Apa dari Sarah yang spesial pada masa itu? Cantik si lah. anak yang lagi Cakep. Di mana-mana juga di sekitar kan banyak yang cakep. Cuman kan lu kan aktif kebadungan laki-laki kan? Kayaknya paling Tiba-tiba cakep aja di kelas kayaknya sih. Menurut gue ya. Iya. Ya gue teh bukan orang yang dari perilakunya dulu. Enggak lah. First impression lah. Iya. Cakep gitu. Lah. Itu pertama kali nembak tuh? Pertama kali nembak. Dan langsung dapet? Gila. Tapi tidak berlangsung lama juga. Cepet putus ya? Nggak nyampe setahun deh kayaknya. Sama gue juga. Gue masih ingat punya gue pacaran pertama gue berapa lamanya gue ingat. 5 bulan 3 hari. Ingat banget. Iya, karena dulu gue punya pintu kayu.
Untuk alasan yang gue juga nggak ngerti kenapa gue giniin setiap hari gue pacaran. Kayak di dalam penjara. Iya, tapi gue juga nggak tahu kenapa. Makanya gue tahu 5 bulan 3 hari. Lu mau ngecek bertahan berapa lama nih gitu. Gue pengen, mungkin waktu itu pengennya penuh gitu, lihat ini buat lo gitu. Tapi waktu akhirnya habis, terus gue tulis di pintu kayak itu 5 bulan 3 hari. Ternyata tidak untuk selamanya. Jadi judul lagu tuh 5 bulan 3 hari ternyata tidak untuk selamanya. Masih ingat gue cewek tinggal di mana? Di Depok. Langsung jadi lagu. Enggak. Lu putusnya nggak nyampe setahun? Nggak nyampe setahun Kenapa? sih. Nggak tahu. Lupa. Iya. Ya mungkin karena namanya juga anak SMA ya. Diputusin kali lupa kayaknya diputusin deh. Lupa. Beneran lupa. Pindahlah ke kuliah. Pindahlah ke kuliah ya. Kuliah di? Waktu masuk masih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung, waktu keluar Universitas Widyatama ada proses peralihan dari sekolah tinggi ke universitas. Saat gua kuliah di sana. Waktu itu lu masuk ke situ apa pertimbangannya? Simple. Gua teh nggak mau, gua bener-bener firm banget sama ekonomi. Makanya gua dari waktu SMA kita teh fisika, biologi, sosial, bukan IPA IPS. Zaman kita mah. Fis, bio, sos. Oh, gue IPA IPS sudah. Gue angkatan pertama IPA IPS. Lu angkatan berapa lu? 97 gue. Kuliahnya 97. Oh iya bener. Iya. Gue angkatan pertama jadi IPA IPS tuh gue. Iya, gue 95. Oh iya bener, pertama kali perpindahan. Iya. Zaman gue dulu masih fis, bio, sos. Iya. Nah Sos. nilai gue teh masih masuk ke bio, tapi gue teh nggak mau. Oh. Nggak mau, gue mah mau sosial aja. Sos aja. Dari awal udah, gue suka banget ilmu ekonomi dari sejak gue sekolah. Yang lebih lazim kan dulu anak FIS, anak SOS gitu Iya, kan. gitu. Iya. Nah gue teh lulus SMA, gue cuman pengen masuk Fakultas Ekonomi Unpad. Kalau nggak masuk ke situ, udah gue nggak usah kuliah di negeri manapun. Sudah menetapkan pilihan swastanya, STIEP, udah. Kenapa setiap? Saat Ekonomi itu, aja? Saat itu paling bagus Iya sih ya. bersaing dengan Maranatha. Yang paling bagus ekonomi di Bandung tuh swasta tuh Iya. Marnat, Unpar, Iya. STIEP. Iya. Yang paling affordable STIEP Iya. saat itu. Ada masanya memang terutama di 90-an, kuliah ekonomi itu populer sekali. Di Jakarta tuh ada Stekpi itu. Iya benar. Terus Trisakti itu Stam. terkenalnya ekonomi benar-benar. emang. Bank segala macam kayak gitu-gitu. Nah, waktu lu masuk STIEP, di situkah bibit-bibit keartisan Anda dimulai? Iya. Itu pun nggak terjadi serta merta. Percaya nggak percaya 4 tahun pertama gue kuliah doang nih. Abis mata kuliah. Gue kuliah 8 tahun totalnya, Ji. 4 tahun pertama nggak menghabiskan SKS. 4 tahun berikutnya hanya untuk menyelesaikan skripsi. Karena di fase 4 tahun berikutnya itu gue masuk ke MTV Indonesia, pindah ke Jakarta, mengerjakan pekerjaan entertainment dan seterusnya. Iya. Dan sebenarnya kan Indonesia kan pada akhirnya itu kan kenal lu kan bukan cuma sebagai artis ya. Sekarang sih orang kenal lu sebagai salah satu pecinta Arsenal garis keras. Gue lupa untuk nanya, itu bibitnya dari mana tuh? Pertama kali nonton bola? Bokap juga sih. Bokap juga sebenarnya. Ini bokapnya sosok yang sentrifugal ya. Sentris sekali. Iya, Bokap ya. Arsenal. Bokap menyukai Liga Inggris terus bilang klub kesukaannya Arsenal. Nempel juga di gua. Kenapa alasannya gua Lu mulai nonton? Ya kita bisa mulai nonton Liga Inggris tahun berapa, Ji? Ya kan waktu Kan kita Itali dulu. Itali betul. Itali dulu yang Iya. masuk ke kita. Kayaknya SMA ya. Iya, pokoknya La Senza. gue inget banget menyukai Arsenal memang saat Arsenal mengejar dominasi MU, kemudian berhasil lah merebut dominasi MU itu. Itu mah 2000-an. 2000-an memang. 2000-an itu udah kuliah tuh. Di situ memang 2000-an, 2000-an lebih. Dan kemudian puncaknya unbeaten 2003, 2004 Ya, itu era gue sebel-sebelnya sama Arsenal. Sampai Ya sekarang. wajar karena di situ juga gue mengambil alih ke piawaian Betul. MU kan. Wajar lu kesel. Dan satu-satunya dokumenter non MU yang gue punya adalah Invincibles. Dulu gue punya DVD-nya. Iya. Bagus banget, harus gue akuin. Emang gila itu kan. Maunya Nggak- bagus banget. belum bisa ada yang menyamain lagi. Satu-satunya striker non MU yang gue suka, Dennis Bergkamp. Wah emang itu mah nggak akan kelar lah ngomongin itu mah. Iya. Tapi gue nonton biografinya David Beckham yang di Netflix, seru sih, keren banget sih. Iya. Gila keren sih. Iya. Emang era yang tak tergantikan lah. Iya emang gitu. Tapi oke, itu kan lu kuliah, 4 tahun pertama lu kuliah beres, 4 tahun kuliah berikutnya. Hanya menyusun skripsi
Rekor. Skripsi mana yang 4 tahun tidak ganti judul? Judulnya apa? Lupa gue. Maksudnya 2 tahun tuh skripsi kalau nggak kelar ganti judul pasti. Pasti itu. Iya benar. Kecuali lu. Kecuali gue. Iya. Dikasih izin karena udah jadi artis kali ya. Mungkin. Kan lu tadi bilang lu masuk MTV. Gue inget banget lu masuk MTV. Lu jadi VJ kan? Iya, sesudah gue dipecat dari Harapan Jaya. Nah itu dia. Gue baru mau. Harja itu isi siapa aja kan? Ada Alvin. Ada Alvin. Itu mana sih? Ada Alvin tuh SMA 2. Bareng sama gue. Oh, teman SMA 2. Alvin. Ape gitarisnya SMA 2. Oh, sorry, basisnya. Jadi emang Junet gitarisnya SMA 2. Oh, sangkatan semua tuh. Sangkatan semua. Terus Upit drummernya arsitek Itenas. Si Ape arsitek Itenas juga. Si Alvin kimia Itenas. Si Ogi ITB fisika. SMA 3. Nah, itu nyangkutnya karena tetangganya Alvin. Gitu. Harapan Jaya pada masanya, mungkin kalau dibandingin kayak sekarang kayak siapa ya? Band yang fenomenal banget gitu. Sekarang Siapa bukan ya? era band sih ya, sekarang bukan era band ya. Band juga sih, si Sekarang apa? Masa Juicy Lucy? enggak dong. Iya makanya enggak kan? Yang ngoco, yang Iya yang lucu. iya, Apa yang ya? berantakan. Gini deh, sebelum Indonesia kenal kayak Club 80s, Naif, atau apalagi yang keluar dari geng yang sama tuh. Sebelum itu semua, band yang punya DNA urak-urakan, lucu, lagunya lucu, Iya. kuliah pagi kan? Iya, kuliah pagi. Ada yang tahu nggak lagunya? Nggak ada. Gue nyanyiin dikit ya. Oh Nani, oh Nani, oh cantiknya Nani, Pintu pagi-pagi untuk kuliah pagi. Lu legend di mata gua, lu legend forever. Nggak tahu lu lagu itu ya? Ada nggak sih di Spotify? Ada. Coba lu cari deh. Yang masukin bukan kita. Orang lain. Satu album full. Jadi lu kan juga meledaknya duluan sebelum serius kan? Iya. Iya. Setelah lu siapa ya? Segido, sesudah gue tuh. Segido. Satu label yang sama gue. Serius. Serius. Tapi serius masih setelah tuh. Iya. Jadi Harjai itu tuh Kecepatan lahir. enggak lah, ngebuka jalan menurut Ngebuka gua. jalan, iya sih, Ngebuka iya, jalan. bisa. Harapan Bisa Jaya jadi. itu gua rasa Harapan Jaya membawa lu masuk MTV kan. Iya. Iya. Karena penampilan gue sih, Iya. visual gue. Dan pendek ya periode lu di Harjai. Periode gue aja cuma 2 album. Kontrak 3 album, album ketiga gue udah keburu di Depak. Oke, itu kalau soal kenapa Edi di Depak dari Harjai itu mungkin diskusi podcast lain ya. Iya. Lu pernah ke ini nggak podcastnya Ferdi Elemen? Nyata? Nah, ya, dia kan tempat gue bergantung waktu zaman gelantungan di Jakarta. Makanya, Iya, di Verdi. iya dia tuh kan, dia juga Sunda kan. Iya. Dia tuh kan punya podcast yang Iya. isinya tuh klarifikasi Iya, band iya, 90-an 2000. Gue bukan di tempatnya Verdi. Siapa elemen yang lain? Aduh, ya gue gitu. Jadi kenapa gue bisa nyangkut di Lucky ada. ya kenapa Lucky. Nah, kenapa gue bisa nyangkut di Jakarta sampai ke MTV dan sebagainya teh? Anak-anak Harapan Jaya teh memang anak Bandung yang Bandung banget gitu Ji. Jadi nggak suka dengan kehidupan Jakarta. Selesai promo radio, selesai bikin apa, cepet-cepet pulang. Gua mah enggak. Gue tuh meninggalkan diri di Jakarta, gelantungan, kenalan si ini, kenalan si itu, numpang di rumah ini, numpang di rumah itu. Jadi terbuka Karena emang lagi. pengen nyari. Enggak, Main aja? Iya, yang mungkin ya karena Iya. pengen ada keseruan baru aja buat gua gitu. Iya. Ketemu orang Jakarta ke rumah si Eno, ke rumah siapa, ke rumah daging, nginep di rumah daging gitu. Nah ini tuh jadi krusial karena pembicaranya itu mau mengarah kepada Indonesia mengenal lu sebagai seakan-akan ya. Padahal nggak mungkin sih, tapi seakan-akan lu tuh satu-satunya orang kribo di Indonesia. Bener nggak? Padahal kan Ahmad Albar juga kribo. Bener. Jadi gini, kebetulan tahun 2000 itu yang masuk TV media nasional saat itu belum ada YouTube ya. Iya. Yang tampil dengan look kribo dan segede gini Ji, Iya, sebahu rambut gue, Iya. gedenya. Iya. Kebetulan gue, padahal mah pasti ada di tempat lain yang kribo juga saat itu. Iya. Jadi setelah era Ahmad Albar, putus sekian generasi, nongol lagi teh gua. Iya. Padahal di momen yang sama, sebenarnya di tempat-tempat lain, di kota-kota lain ada yang ribut, cuman nggak bikin band, nggak ada video klipnya, nggak nongol di MTV. Iya. Gua yang nongolnya, jadi Iya.
pasca Ahmad Albar teh si Kribo yang berikutnya teh si Edi Brokoli ini gitu Nah. sih. Saking populernya, jadi kan kita tadi udah nyampe ke dia di Harapan Jaya. Harapan Jaya itu sangat-sangat populer lah, populer banget. Mungkin kalau misalnya ketenarannya ya mirip kayak Juicy Lucy kalau zaman sekarang, bukan genre-nya ya, tapi ketenarannya gede banget. Terus dia menyediakan dirinya di Jakarta sehingga dia bisa nangkep opportunity, salah satunya Bener, MTV. salah satunya MTV. MTV juga baru waktu itu di Jakarta. Baru banget. Lu itu masuk ke angkatan MTV yang hostnya benar-benar dari Indonesia. Sisanya kan kayak ada VJ tuh dari Thailand kayaknya, terus Iya. ada apa segala macam, Iya. terus ada Nadia Hutagalung Nadia dulu, Hutagalung, Jamie Aditya. Jamie Aditya, yang benar-benar DNA-nya ada bulenya lah. Ada bulenya. Lu tuh yang Gua teh kalau iya. Ari Untung ada di situ. Oh iya, Ari Untung, Untung. Tapi Ari Untung tuh pernah abroad juga. Ya, pernah. betul. Sarah Sehan bagaimanapun juga pernah tinggal di luar negeri. Iya, Gua teh cukup bangga sih. Gua teh rutenya, jalurnya teh Tasik, Bandung, Jakarta, MTV gitu. iya, keren. Kayaknya saat itu cuma gua doang karena Betul. Dewi Rezer. Iya, semuanya. Gitulah. Ada Nirina bule-bulenya. Zubir, nggak ada bulenya pun pasti pernah tinggal di luar negeri. Betul, Nirina Sedangkan pernah si orang kampung ini satu ini bisa ada di situ. Gua punya kebanggaan sendiri sih di situ. Ketenaran Edi itu sampai kepada titik di mana Kribo itu pasti Edi. Kribo itu pasti Edi. Iya. Makanya waktu Shaver Hope 2013 dia menyumbangkan rambutnya, itu tuh emosional untuk dia dan menakutkan untuk semua orang yang menggantungkan hidupnya dari perekonomian dia. Karena waktu itu siapa yang bilang Nike nggak pernah ganti logo? Ada idola gue Dendi Darman dari gampangnya lah dari 10 orang yang gua tanya semua 9 orangnya menyatakan go for it. Cuman Dendi Darman yang bilang jangan dong, lu ganti logo dong. Kayak Nike ganti logo dong. Iya. Wah itu dor banget sih itu. Dor banget di saat Gila. semangat sudah terkumpul semua. Iya. Sementara orang ini mendampingi sebagian besar hidup gua juga. Gua banyak belajar dari dia dan seterusnya. Dia ngomong gitu. Iya. Kayak yang shit man, kenapa lu mesti ngomong gini? Justru hero lu tuh yang ngomong gitu. Iya. Tapi ya sudahlah 9 lawan 1 juga kan. Iya. Jadi problematik karena pada saat itu nggak ada yang benar-benar tahu ketika dia dibotakin balik Kribo lagi atau enggak tuh nggak tau. After event nggak ada yang tahu, Nggak ada yang termasuk tahu gue tuh. sendiri. Iya, kita semua tuh benar-benar gua sama Steny karena jadi Chevrolet tuh 2013. Ini Chevrolet 1 ya. Server 1. Chevrolet tuh ada beberapa lah kalau nggak salah. Abis itu udahan nggak jalan. Nah Chevrolet 1 poinnya gini. Waktu itu Pita Kuning menemukan pihak yang mau bayarin untuk setiap orang yang Yes. palanya dibotakin. Yes. Jadi misalnya ada 1.000 pala yang botak, 100.000 per orang apa iya. 200.000 per orang? Jadi gua lupa. donasi itu. Nah. Tapi acara ini juga butuh ikon untuk nandain kenapa botak karena adik-adik pasien kanker yang leukemia kan kalau misalnya lagi kemo terus kan rambutnya pada rontak. Mereka botak bukan karena pilihan. Betul. Sedangkan kita bisa memilih. Dan pada masa itu banyak anak-anak yang malu karena botak. Mungkin sampai sekarang juga yang remaja juga. Ya. Akhirnya ada dalam bentuk solidaritas nggak apa-apa kok botak juga bisa keren. Lihat abang-abangnya pada botak semua. Ya. Nah, Edi waktu itu kribonya jauh lebih gede daripada Iya, ini. bener. Kribo gila. Gede banget. Dia nangis dipeluk rambutnya gitu loh. Jadi waktu dicukur, kribonya tuh masih kribo. Kribonya tuh masih kribo. Dipeluk sama Edi, nangis dia. Apa yang lo pikir waktu lo peluk rambut tuh nangis itu? Kayak lu ngeliat tangan lu dicopot gak sih? Ya ampun, ini tangan gua gitu. Kayak gitu gak sih? Kayak bagian tubuh gitu. Iya, tapi enggak sih lebih ke apa ya? Gila, gue bisa ya melakukan ini buat adik-adik cancer ini. Iya. Dan itu nilainya besar sekali. Nilainya besar karena Cukup besar ya, tapi enggak maksud gue kedengarannya besar, tapi setelah di-convert untuk biaya adik-adik kita yang cancer ini nggak gede-gede amat sih sebetulnya. Iya, tapi dari gua doang ya. Iya, Tapi kan secara umum kita dapat 1 miliaran lah. iya, gede banget itu waktu itu. Karena yang nilainya besar itu adalah nilai publisitasnya kan. Yes. Ya media yang ngeliput tuh gede banget. True. Kita nggak pernah ngelihat dia botak. Iya. Pas botak jujur kayak mamang-mamang Sunda aja. Pas keriting mah Edi Brokoli. Pas botak mah ini mah orang Sunda, ini mah Edi Humpul. Ini Edi lain Edi Brokoli. Edi Junaidi. Edi Junaidi guys we. Orang Sunda aja. Lu kalau lagi kribo, sumpah bekerus Sunda abis. Bener-bener Sunda kata gua. Wah tapi gokil sih. Gokil sih. Banyak yang gua rasa banyak yang menentang juga atau takut gitu kan ya. Iya. Tapi waktu gua udah di panggung, gue inget banget Ji semua yang Edi. Yang pas
Iya, iya. Mesinnya nempel. Iya, Wah, iya. itu unforgettable banget. Itu yang bayarin anak Ais ya? Anak Ais, nah itu juga menyentuh banget. Jadi gue bilang ini kan gini. Terus yuk mudah-mudahan kalian menjadi pemenang lelangnya, kan dilelang kan? Dilelang. Jadi mereka secara nasional di satu malam nobar patungan kenceleng rupiah, bukan transfer pakai kris Iya, whatsoever iya, tahun belum ada. 2013. Iya. Ya itu benar kenceleng dikumpulin di seluruh Indonesia satu malam nobar. Satu malam terkumpul 85 juta itu keren Gila nggak? sih. Keren Ji, keren banget. Luar biasa itu. Keren banget. Apalagi itu bentuknya kan kolektif ya. Jadi ada sejumlah individu sama-sama fans Arsenal. Iya. Fans MU aja belum tentu bisa. Hei Anda, United Indonesia, mana inisiatif Anda? Dan ini jadi jembatan yang pas karena di tahun 2026 rencananya akan ada sebuah charity event. Oke. Masih kaitannya sama sepak bola. Namanya Cepak Bola. Bagus nggak namanya? Bagus ya? Bagus. Sepak bola, cepak bola. Sepak bola. Intinya adalah charity yang dikemas lewat semangat pertandingan sepak bola. Mungkin nanti akan melibatkan AIS juga, mungkin melibatkan United Indonesia, AIS mungkin harus. melibatkan Barca Indo atau apapun. Iya, ikutan yuk semuanya yuk. Intinya berangkat dari kesediaan dan keberanian Edi dan juga dekatnya dia dengan komunitas tercintanya AIS, Arsenal Indonesia Indonesia supporters. Spirit ini pengen dibawa lagi lewat sepak bola. Jadi dipantau informasinya, untuk detailnya lo bisa cek di Instagramnya pita_kuning dan @cepak_bola. Karena ini gue update sedikit ya. Pita Kuning udah cukup bertumbuh. Kami kalau pada masa itu cuma bantu anak-anak di Jakarta. Yay. Terus Steny lah yang waktu itu mencoba untuk memaksa kita ngebantu pasien kanker yang ada di luar. Oke. Nah, ada beberapa kota yang udah kami bantu, namun semakin banyak adik-adik pasien kanker yang kita bantu, semakin banyak bantuan dari masyarakat yang dibutuhkan juga. Iya. Nah, jadi itulah kenapa lu dipanggil ke sini. Gue terima kasih banget. Gua thank you banget. Dengan senang hati. Kayak yang tadi gue bilang, kita semua tuh punya masa kecil. Dia punya cerita masa kecil yang begitu menyenangkan dan begitu indah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah adik-adik pasien kanker yang lagi kita bantu, kita pengen supaya bisa terus semangat berjuang, semangat hidup, supaya punya cerita lagi di masa depan, cerita soal perjuangannya dan segala macamnya, sehingga bisa ngasih inspirasi. Nah, gue terima kasih sama Thank Edi. you. Gue boleh nambahin dikit nggak Ji? Boleh. Soal tadi cepak bola Cepak ini bola, ya. untuk komunitas-komunitas. Kan gue selama ini jadi ketua komite AIS Donor Nasional. Dan setiap eventnya tuh kita selalu tulis gede-gede terbuka untuk umum. Di semua kota itu semua fans club kita undang. Jadi boleh kita berseteru urusan bola, mau sampai mana juga serunya emang di situ. Gue juga ngerasain di Twitter sama dia. Nggak usah bersahabat di sepak bola, tapi untuk urusan kemanusiaan yuk gandengan tangan. Iya. Cuman di urusan kemanusiaan aja lah. Iya. Di selebihnya mah kita berseteru aja terus. Iya. Tapi untuk urusan kemanusiaan yuk kita sama-sama gandengan tangan. Nah di sepak bola ini juga gue ajak untuk semuanya, nggak pandang lu ngefansnya sama siapa, ini urusannya kemanusiaan. Iya. Gitu. Edi, makasih banyak udah Thank you, ngobrol. Ji. Ini adalah episode perdananya. Lu adalah orang yang tepat untuk ngebuka ini. Karena kita akan coba hidupin ini terus sampai dengan cepak bola nanti. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye.